saya sebutkan tadi, sini seakan-akan semuanya salah wali kota. Saya juga mau berimbang begitu. Ya, berbagai persoalan yang hari ini terjadi di Banda Aceh, ya, berbagai target-target pembangunan yang tidak tercapai, visi misi yang tidak terwujudkan. Ini, ya, bukan hanya kesalahan Amin Zainal semata, bukan hanya kesalahan eksekutif, tapi juga karena buruknya kinerja legislatif, buruknya kinerja DPRK Banda Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Banda Aceh. Ini yang terjadi begitu. Sudah eksekutifnya lemah, eksekutifnya tidak komit dengan program-program yang telah dijanjikan, legislatifnya diam. Ini juga yang membuat, ya, masyarakat Banda Aceh sangat dirugikan dalam 5 tahun terakhir ini. Karena DPRK itu ya seperti ya kucing kurap lah, nggak berdaya di depan eksekutif, di depan wali kota. Kayaknya hanya jadi tukang tukang ketok palu program eksekutif, tukang stempel program eksekutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTEP, tepatnya di episode ke-70 tahun kedua, edisi Kamis 21 April 2022. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif pastinya. Baik pemirsa PTEP, tanggal 22 April, hari ulang tahun Kota Banda Aceh ke-817, wah hampir 1 abad. Ini tentu masyarakat sudah mulai menilai bagaimana sih kinerja Wali Kota Banda Aceh selama 5 tahun menjabat kepemimpinan sebagai Walkot Banda Aceh. Kita akan menarik tema hari ini, yaitu tentang jelang 5 tahun Amin Zainal Banda Aceh jalan di tempat, bersama narasumber kita Bang Sa'ya Merizal sebagai Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus Aceh. Assalamualaikum Bang Sa'ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Sa'ya? Alhamdulillah sehat. Bang Sa'ya, Anda sering sekali nih diundang ke PTEP dan juga mengkritik beragam nih ya kebijakan publik, pemerintah dan lain sebagainya. Ini pemirsa PTEP bertanya-tanya, Bang Sa'ya, tujuan Anda mengkritik pemerintah, apa tujuan Anda ini? Apakah memang kepentingan masyarakat atau suara dari diri Anda sendiri nih Bang Sa'ya? Saya pikir itu pertanyaan sangat mendasar ya. Ini adalah hak dasar warga negara, hak konstitusi dan hak demokrasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di negara ini. Saya pikir inilah ruang yang diberikan oleh konstitusi. Setiap warga negara bisa menyampaikan pendapatnya, ya, dalam hal ini mengkritik kinerja pemerintah. Nah, ini tentu tujuan kita supaya pemerintah ini berjalan on the track begitu, sesuai dengan apa yang mereka janjikan, sesuai dengan visi misi mereka dan sebagainya. Ya, kalaupun ada misalnya blunder, ya tentu kita berharap ada perbaikan. Oke, artinya mewakili suara rakyat ya Bang Sa'ya ya. Kita coba tidak ada kepentingan apapun. Saya tidak hanya mewakili, tapi itu suara saya sendiri. Saya juga rakyat begitu. Oke, Bang Sa'ya. Oke, 5 tahun kepemimpinan Amin Zainal Bang Sa'ya. Ini apa yang Anda lihat perubahannya? Ya, perubahannya tidak banyak ya yang berubah ya. Tidak terlalu signifikan saya lihat ya. Kalau dibilang ada kemajuan, ya kita nggak tahu majunya di mana. Apalagi kan kalau kita lihat jargonnya itu Banda Aceh Kota Gemilang, ya kan? Apakah tidak gemilang? Visi Amin Zainal itu mewujudkan Banda Aceh sebagai kota gemilang dalam bingkai syariah, ya kan? Pertanyaan sekarang, apanya yang gemilang begitu? Mungkin lampu-lampu di jalanan Bang Sa'ya? Kerlap-kerlip begitu ya. Ini kan berbicara membangun sebuah kota yang gemilang, artinya ada banyak aspek, ada banyak variabel, ada banyak bidang pembangunan yang harus dilakukan secara paralel ya, secara bersamaan begitu. Nah, kita lihat Banda Aceh menurut saya kalau tadi ditanya apa berubah, justru cenderung jalan di tempat, malah sebagian itu malah terkesan setback begitu, terkesan mundur ke belakang dibandingkan di era kepemimpinan sebelumnya. Ini yang kita tangkap, yang kita potret hari ini ya Banda Aceh saat ini begitu. Apalagi ya ini tema kan masuk di usia sudah ulang tahun 817 tahun. Itu sebuah usia yang sudah sangat senior lah. Ya mungkin kota paling tua di Indonesia kalau kita hitung. Jakarta aja baru 495 tahun ini. Ya,
Banda Aceh sudah 800 tahun lebih. Tapi di sisi kehidupan rakyatnya, di sisi performa sebagai sebuah kota, Banda Aceh tertinggal jauh dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Dari aspek apa kita misal mau bandingkan ya, harus ada studi komparasi tentunya, studi komparatif ya dengan kota-kota lain lah. Ya, misalnya nih, kalau kita bandingkan saja dengan ibu kota provinsi yang ada di Sumatera dulu lah misalnya. Ya kan? Banda Aceh itu paling tertinggal. Nggak percaya silahkan kunjungi. Misal ada 2 ibu kota provinsi terbaru, Pangkal Pinang, ya kan? Terus Tanjung Pinang di Kepri, Pangkal Pinang tadi di Bangka Belitung. Itu juga pembangunannya, akselerasi pembangunannya jauh melampaui Banda Aceh. Padahal mereka baru. Ya usianya juga belum sampai 100 tahun. Banda Aceh sudah 800 tahun. Jadi apa yang sulit ini untuk membangun kota Banda Aceh, Bang Sakya? Iya, kita memang karena kita berbicara Amin Zainal, 5 tahun Amin Zainal, tentu kita nggak akan berbicara selama 800 tahun ya, tapi kita berbicara kinerja Amin Zainal selama hampir 5 tahun inilah. Ya, hampir nanti bulan Juli akan mengakhiri masa jabatan. Nah, kita lihatlah dari 2017, kalau tidak salah 7 Juli 2017 dilantik dan akan berakhir di 7 Juli 2022 ini. Ya, tidak banyak yang berubah dari Banda Aceh. Artinya, ya kalau kita baca visi misinya, itu ada banyak sekali. Kalau visinya kan satu tadi ya, mewujudkan Banda Aceh sebagai kota gemilang. Nah, gemilang ini juga yang masih jadi tanda tanya. Bahkan sering diplesetkan oleh warga kota Banda Aceh. Ya, macam-macam plesetannya. Kota Meglang lah dan sebagainya. Begitu. Nah, artinya ada ketidakpuasan warga kota terhadap kepemimpinan Amin Zainal. Nah, kalau kita review selama 4 tahun ini, dan hasilnya kita lihat Banda Aceh seperti saat ini, kira-kira tanda tanya kita ya, apa legasi monumental yang bisa dinikmati oleh warga kota Banda Aceh? Hampir tidak ada. Apa? Coba tunjukkan. Mana karya Amin Zainal yang hari ini akan bisa dikenang oleh seluruh rakyat Banda Aceh hingga puluhan tahun ke depan? Hampir tidak ada. Ya, hanya pekerjaan-pekerjaan kecil aja begitu. Ya, misalnya ada penataan tempat parkir. Nah, itu pun ada plus minusnya begitu kan. Tapi yang sifatnya ada janji kampanye, misalnya akan membangun tempat zikir terbesar Islamic Center di Asia Tenggara ya katanya begitu. Islamic Center. Sampai hari ini kan nggak ada. Nihil, berarti itu omong kosong. Jadi saya ingin katakan bahwa ya, jargon Banda Aceh sebagai kota gemilang itu hanya jargon kosong belaka begitu, tidak diikuti dengan merealisasikan berbagai impian dalam visi misi itu secara aktual. Sekarang kita bisa lihat ya, banyak visi misi itu, banyak misi-misi yang banyak ya, misi-misi itu banyak yang tidak jalan. Di bidang apa misalnya? Ya, soal infrastruktur misalnya. Ya, infrastruktur juga nggak berkembang banyak. Mana infrastruktur baru selama kepemimpinan Amin Zainal? Ya, yang banyak kan infrastruktur di zamannya kepemimpinan sebelumnya ya, Mawardi Iliza begitu. Ya. Yang mana yang baru nih sekarang? Yang sekarang ini bisa kita banggakan. Mana nggak ada kan? Apa tidak ada anggaran, Bang Sakya? Kalau anggaran kan sama seperti tahun-tahun sebelumnya juga, malah tahun sebelumnya lebih kecil ya. Jadi Anda menilai bahwa tahun Pak Amin Zainal anggaran lebih besar dibandingkan pemimpin sebelumnya? Iya, biasa kan trennya naik nih. PAD-nya naik, dana transfer juga naik. Ya kan, kalau kita bilang nggak ada anggaran, tahun sebelumnya juga nggak ada anggaran. Tapi ada satu misi Amin Zainal itu yang menarik ya, di bab pendapatan daerah itu akan berusaha membangun Banda Aceh dengan sumber dana dari APBN, APBA, dana hibah, dan sebagainya. Artinya, di misinya itu udah bagus begitu. Ada impian yang bagus untuk membangun Banda Aceh ini dari berbagai sumber dana. Tapi realisasinya yang tidak ada. Ini yang kembali saya katakan bahwa ini banyak omong kosong. Ya kan? Sebenarnya kalau berbicara anggaran Banda Aceh, kita nggak bisa potret hanya dari sisi APBK-nya saja. Banda Aceh ini ibu kota provinsi loh. Provinsi Aceh itu punya 17 triliun APBA. Ya. Belum lagi APBN yang dialokasikan untuk Aceh, untuk lembaga vertikal yang ada di Aceh itu setahun 14 triliun. Sebagian besarnya itu dicairkan di Banda Aceh.
APBA itu sebagian besar dicairkan di Banda Aceh. Ya walaupun kemudian mengalir lah, ada yang mengalir keluar daerah, ya, ada yang mengalir ke kabupaten kota, tetapi sebagian besar itu dicairkan di Banda Aceh. Kalau Banda Aceh kreatif, bisa menghaul sebentar ini dana yang cair ini, yang triliunan ini, ada banyak multiplier efek ekonomi yang bisa membuat Banda Aceh jauh lebih bergeliat, jauh lebih maju begitu. Karena nggak bisa hanya dengan anggaran 1 triliun, 1,2 triliun itu akselerasi pembangunan, nggak bisa. Makanya harus ada pemimpin itu harus cerdas memanfaatkan berbagai resource yang ada. Resource itu tidak hanya yang ada di Pemko Banda Aceh, ada resource dari APBN, ada resource dari APBN dan sebagainya. Nah, ini yang kita tidak lihat. Kepemimpinan sekarang ini seakan-akan nggak punya visi begitu. Cemerlang hanya jargon belaka. Jargon ya Bang Sakyaya. Tidak diwujudkan dalam kerja-kerja nyatanya. Menarik sekali ya pemirsa PTM terkait tentang bagaimana sebenarnya visi misi Amin Zainal menjabat sebagai 5 tahun ya. 5 tahun menjabat sebagai wali kota Banda Aceh. Ya. Namun masih banyak juga program-program yang belum terrealisasi. Tapi setelah itu kita saksikan dulu setelah jeda yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Ibadah puasa Ramadan tentunya ibadah yang sangat istimewa karena Ramadan adalah penghulu dan pemimpin dari setiap bulan. Sayyidus Syuhur, yaitu pemimpin dari bulan-bulan yang lain. Amal ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak dan begitu penghargaan yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu kami berharap kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, mari kita penuhi bulan Ramadan ini dengan amal-amal saleh kita, memperbanyak sedekah kita, melaksanakan salat berjamaah 5 waktu, dan mari kita peduli kepada sesama kita, dan insya Allah kita akan menjadi hamba yang bertakwa sesudah ibadah puasa ini kita laksanakan. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa dan Allah meridai amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa PTM, kita kembali lagi. Bang Sakya, ini terkait tentang anggaran yang Anda sebutkan tadi tidak kurang ya dengan pejabat-pejabat sebelumnya. Ini artinya, apakah Anda menilai bahwa Pemkot Kota Banda Aceh terlalu jelek gitu dalam soal pengurusan anggaran atau penggunaan anggaran? Atau malah boros-boros nih, Bang Sakya? Iya, pertanyaan itu kan terjawab ya. Tahun kemarin itu saya baca berita juga, ya. Katanya Banda Aceh mengalami defisit hingga 80 miliar lebih. Iya. Itu ada jawaban dari pertanyaan Anda tadi gitu. Nah, bahwa di sana ada tata kelola keuangan yang buruk. Ya, kalau misalnya tata kelola keuangannya bagus, ya kan, akuntabel, transparan dan sebagainya, ya, di-manage dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, begitu. Itu nggak akan mungkin terjadi sampai defisit 80 sekian miliar begitu. Apalagi Banda Aceh punya keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Ini akan membebani keuangan daerah di tahun berikutnya. Dalam hal ini tahun ini. Ini terjadi pada masa Pak Amin Zainal atau juga terjadi sebelum-sebelumnya, Bang Sakya? Ini yang baru terjadi lah. Kita cerita Amin Zainal. Ini baru terjadi, ya kan? Artinya itu pemerintah berhutang ya kepada para pihak yang hak-haknya tertunda itu. Apakah pihak ketiga, rekanan dan sebagainya, ada mungkin aparatur, pegawai negeri, ya mungkin hak-haknya juga tertunda. Ini kan ada problem dalam tata kelola keuangan pemerintah Kota Banda Aceh. Jadi kalau dibilang ini bermasalah, ini jawabannya, ya. Ya, saya baca media sebuah menyebutkan judul berita Amin pergi meninggalkan hutang.
Iya. Ya kan, ini meninggalkan beban, dan itu sebuah apa ya? Sebuah ending yang tidak bagus lah begitu. Ya, ketika misalnya mau landing ya soft landing begitu ya kan. Menyerahkan estafet kepemimpinan itu bukan dengan masalahnya, tetapi melanjutkan program-program yang telah baik. Ya, seperti yang diterima Amin Zainal dari kepemimpinan sebelumnya. Ya, misalnya dalam hal pelayanan publik, Banda Aceh ini kan sudah jauh lebih baik sebelum-sebelumnya. Ya, apakah kemudian Amin Zainal tidak ada prestasinya? Banyak. Ya, secara formalitas, secara normatif banyak. Kan apa buktinya apa? Tapi ya hanya dibuktikan dengan piagam penghargaan dan sebagainya. Itu yang dibangga-banggakan kan. Tapi warga Banda Aceh butuh nggak piagam penghargaan? Enggak. Kita mau Banda Aceh ini maju seperti kota-kota lainnya begitu. Bagaimana nih Bang Sakia, piagam hadir tapi tanpa ada perbuatan yang nyata? Apakah dari mana datang piagam itu Bang Sakia? Apakah hanya pajangan belaka? Jadi begini ya, saya lihat sebagian besar piagam-piagam itu hanya penghargaan normatif. Dan lebih pada misalnya penghargaan terhadap kinerja yang sifatnya apa ya? Memang itu sudah kegiatan reguler lah begitu. Misalnya soal pelayanan publik, soal pelayanan administrasi kependidikan, soal perizinan, ya kan? Itu sistem itu sudah dibangun oleh kepemimpinan sebelumnya, oleh Pak Mawardi dan Ibu Iliza. Ya, tinggal dilanjutkan. Ya, selama ini tidak diganggu, selama sistem ini terus didukung, dipelihara, ya mungkin disempurnakan, akan terus dapat penghargaan. Jadi ini nggak ada nilai plus bagi rakyat Banda Aceh dengan penghargaan-penghargaan itu. Ya. Saya ingin katakan bahwa Banda Aceh sekarang ini, kita seperti dikatakan tadi, jalan di tempat. Memang faktanya demikian. Malah sebagian itu setback, yang saya katakan setback misalnya soal performa kota Banda Aceh. Bisa dilihat. Ya, wajah kota Banda Aceh itu. Apakah lebih indah dari yang sebelumnya? Tidak, malah mundur. Ya, sebelumnya trotoar sekarang ini coba lihat pergi trotoarnya. Banyak yang pecah-pecah, tidak teratur. Ya kan? Malah kalau performa wajah kota itu lebih bagus Kota Langsa daripada Banda Aceh. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kota-kota di provinsi lain yang pertumbuhannya sangat cepat dalam 15 tahun terakhir. Banda Aceh ini cenderung jalan di tempat. Oke, soal jembatan juga nih Bang Saya, seringkali tidak tuntas ya. Artinya dibangun setengah-setengah. Apakah ini juga terkendala dengan anggaran atau seperti apa? Banyak ya pembangunan di masa Amin Zainal, tapi terkesan setengah-setengah nih Bang Sakia. Tidak tuntas ya? Iya. Ya, saya pikir itu adalah kewajiban untuk menuntaskan. Nah, saya pikir ini soal manajemen keuangan yang ada di pemerintah Banda Aceh dan DPRK. Ya, seharusnya ya kalau memang mau tuntas, ya anggaran itu jangan setengah-setengah. Ya, mana yang prioritas? Kesana dulu yang dibangun. Jembatan ini prioritas, kejar dulu yang ini. Jangan ini dibangun sedikit, ini di sana dibangun sedikit, di sana dibangun sedikit. Itu yang terjadi ya Bang Sakia? Iya, kalau itu yang terjadi kan di sana nggak selesai, sini nggak selesai, sini nggak selesai, nggak fungsional. Yang malah membuat masyarakat jadi jengkel kan. Apa ini bisa disebut dengan pemborosan anggaran Bang Saya? Iya, saya pikir ini adalah bukti buruknya tata kelola pembangunan di Banda Aceh. Ini juga sebuah problem, apalagi wilayah urban, di tata kelola wilayah perkotaan itu sebenarnya jauh lebih mudah daripada wilayah pedesaan begitu. Nah, ini problemnya. Jadi berbagai problem sekarang ini menunjukkan bahwa ya kepemimpinan Amin Zainal ini ya menurut saya pribadi sebagai warga Kota Banda Aceh ya. Saya warga Kota Banda Aceh sudah 15 tahun lebih ya. Menurut saya pribadi kepemimpinan Amin Zainal ini gagal total dalam memajukan Banda Aceh sesuai dengan jargonnya Banda Aceh Kota Gemilang. Baik Bang Sakia, ini banyak sekali visi misi daripada Pak Amin Zainal. Apa yang paling urgen sebenarnya yang harus dirubah dari Kota Banda Aceh dari visi misi beliau? Masalah air, masalah olahraga, banyak hal infrastruktur dan yang lain. Iya, soal air bersih juga saya dengar dari masyarakat itu belum tuntas, termasuk di rumah saya sendiri sampai sekarang itu nggak lancar mengalir airnya itu ya. Ini Padahal apa problemnya nih? Saya itu secara teknis kita nggak tahu lah, ya. Tetapi wali kota sebagai pengambil kebijakan tentu harus bertanggung jawab karena itu adalah salah satu janji kampanye utama menuntaskan persoalan air bersih di Banda Aceh, ya kan? Nah kemudian
yang lain saya pikir ya performa kota. Harusnya penataan Banda Aceh ini harus lebih indah lah kita lihat. Apalagi Banda Aceh itu kan kemarin sebelum pandemi itu kita gaung-gaung sebagai kota destinasi wisata. Ya, bahkan sudah banyak para turis dari luar negeri, dari Malaysia sering berkunjung ke sini. Nah, mereka ingin kita harus menyuguhkan wajah kota yang enak dilihat oleh para wisatawan, oleh para pengunjung yang datang ke Banda Aceh. Apa yang tidak enak dilihat Bang saya? Apakah soal kebersihan? Anda menyoal itu? Iya, saya melihat ya, dibandingkan di masa Ibu Iliza dengan sekarang, ini justru agak mundur, agak setback gitu. Tampilannya, Karena performanya. meraih Adipura. Itu kan bab penghargaan Banda rakyat itu nggak butuh soal penghargaan itu. Rakyat itu yang ingin dilihat bukti begitu. Ya. Berarti Tapi saya ingin di kacamata Anda, berarti kota Banda Aceh ini tidak cukup bersih ya Bang Sakya? Iya, bagi saya tidak katakan kalau sisi kebersihan juga, kalau kita misalnya kasih nilai juga tidak bisa kita kasih nilai plus ya, kalaupun tidak minus ya, tapi ya hanya menengah lah. Tidak dapat Adipura itu bagian dari pembuktian bahwa kota ini belum indah begitu, ya kan? Nah, saya ingin mengatakan begini, ya, yang saya sebutkan tadi, sini seakan-akan semuanya salah wali kota. Saya juga mau berimbang begitu. Ya, berbagai persoalan yang hari ini terjadi di Banda Aceh, ya, berbagai target-target pembangunan yang tidak tercapai, visi misi yang tidak terwujudkan. Ini, ya, bukan hanya kesalahan Amin Zainal semata, bukan hanya kesalahan eksekutif, tapi juga karena buruknya kinerja legislatif, buruknya kinerja DPRK Banda Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Banda Aceh. Ini yang terjadi begitu. Sudah eksekutifnya lemah, eksekutifnya tidak komit dengan program-program yang telah dijanjikan, legislatifnya diam. Ini juga yang membuat ya masyarakat Banda Aceh sangat dirugikan dalam 5 tahun terakhir ini. Karena DPRK itu ya seperti ya kucing kurap lah, nggak berdaya di depan eksekutif, di depan wali kota. Kayaknya hanya jadi tukang tukang ketok palu program eksekutif, tukang stempel program eksekutif. Kita tidak pernah mendengar misalnya DPRK Banda Aceh secara lantang bersuara ya menentang kebijakan-kebijakan yang tidak baik, tidak bagus untuk rakyat. Artinya legislatif menganggap eksekutif baik nih kinerjanya Bang Sakya. Iya, kesannya seperti itu, tapi yang kita rasakan Banda Aceh kan ya begini-begini terus begitu. Kita malu. Nah, kenapa eksekutif, DPRK-nya kok bisa diam aja? Kok kesannya hanya ikut seremoni, di mana ada wali kota, di situ ada ketua DPRK-nya, ada pimpinan DPRK-nya. Hanya terkesan rutinitasnya seremonial mungkin sudah belaka. Sepakat, begitu. Bang Sakya sudah sepakat, mungkin sudah sah secara internal, mungkin kong kali kongnya Bang Sakya. Iya, itu walam lah. Tetapi kita dari perspektif rakyat, kita butuh bahwa lembaga legislatif itu dia bekerja sesuai dengan koridor, sesuai dengan amanat konstitusi yang telah diberikan ke mereka. Mereka itu bekerja dalam sistem, itu yang harus diingat ya. Mereka bekerja dalam sistem, mereka diberikan otoritas untuk mengawasi kinerja eksekutif. Jangan asik kayaknya baik-baik saja begitu Banda Aceh. Ya, kalau kita lihat cara kerja DPRK itu kan Banda Aceh ini nggak ada persoalan apa-apa sepertinya. Ini yang aneh menurut saya. Mungkin karena terlalu banyak dimediakan nih Bang Sakya soal kinerja pemerintah Kota Banda Aceh sudah lumayan baik kalau di media. Nah, ini persoalan lain lagi, dan saya pikir masyarakat Banda Aceh ini masyarakat yang edukatif, masyarakat cerdas, masyarakat rasional. Ya, berbagai upaya konstruksi upaya mobilisasi opini. Nah, bahwa seakan-akan pemerintah kinerja Amin Zainal dan pemerintah Kota Banda Aceh itu sudah on the track, sudah bagus. Nah, ini bagi masyarakat kan bisa menilai apakah ini benar-benar faktual atau hanya upaya penggiringan pencitraan belaka. Nah, ini bisa dinilai oleh masyarakat Banda Aceh. Jadi nggak bisa Anda mau memobilisasi, mau menggunakan berbagai media medsos misalnya untuk menggiring opini bahwa Banda Aceh sudah jauh lebih baik, kemajuannya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya dan sebagainya. Itu mau dibodoh-bodohin masyarakat, nggak bisa. Oke, yang Pak. dirasakan oleh masyarakat itulah sebenarnya
yang terjadi dengan Banda Aceh. Oke Bang, saya pemirsa PTM kita juga melihat ya bahwa Pak Amin Zainal sebenarnya suka di bidang olahraga. Beliau kan suka tenis nih Bang Sakya. Apakah misalnya di bidang olahraga juga lemah nih, apalagi sempat 2 kali gagal masuk ke Pora Aceh Besar 2018 dan juga di PD 2022. Ya itu sepak bola ya. Iya. Tenis dan sepak bola. Nah, tenis dan sepak bola itu nggak masuk, kan lucu kan. Kita punya tim yang sebelumnya ya bermain di Liga 1. Banda Aceh punya tim Persiraja yang bermain di Liga 1. Tapi tim juniornya itu nggak tembus Pora. Ya, kita punya tim yang berkiprah di nasional, tapi tim-tim junior ini nggak tembus. Artinya pembinaannya itu kan nggak jalan. Pembinaan atau memang tidak ada dukungan dari pemerintah? Oh iya, wallahualam ya, saya nggak tahu secara teknis seperti apa. Yang jelas kalau kita berbicara kinerja pemerintah, ini kegagalan juga pemerintah kota di dalam bidang olahraga. Ya tenis, pembinaannya jalan nggak? Jangan-jangan cuma Pak Amin aja main tenis sendiri yang bibit-bibit muda nggak dibina begitu. Oke Bang, Anda dari tadi menilai kinerja Pak Amin ini gagal dari A sampai Z. Apakah tidak ada satu poin keberhasilan pun di mata Anda? Iya ada, yang saya bilang tadi itu ada. Iya, tapi itu kan tidak significantly. Oke, pemindahan pasar, apakah itu bukan prestasi? Dan sampai saat ini masih kontroversi kan? Itu kalau sudah settle, oke lah. Oke, apakah pindah pasar dari misalnya dari Penayung ke Halmahera itu bukan sebuah prestasi? Saya belum melihat itu sebagai sebuah prestasi. Karena sampai sekarang ini masih kontroversi. Yang direlokasi, yang Penayung itu katanya mau dijadikan, ini kan juga belum wujud ya. Yang katanya mau dijadikan sebagai pusat kuliner. Iya. Itu kan masih belum wujud. Jadi ya artinya kan ini akan jadi sampai habis masa jabatan Amin Zainal ini juga akan menjadi proyek mangkrak di situ. Artinya belum jalan lah, bukan mangkrak karena belum dibangun. Ya, ke sana sudah dipindah, di sini nggak jalan. Nah ini juga salah satu kegagalan. Artinya ketika semangat memindahkan itu kan diikuti dengan pembangunan, penataan kawasan Penayung. Tapi kan hingga akhir masa jabatan ini kan tidak akan berhasil itu kan. Nah, apakah nanti PJ yang menjabat wali kota selama hampir 3 tahun itu melanjutkan nggak program-program ini? Ya ini belum tentu, karena mereka tentu akan lebih banyak memprioritaskan ke katakanlah agenda-agenda pembangunan yang bersifat wajib begitu. Nah ini saya pikir ini problem yang ada di Banda Aceh. Bukan saya nggak mengakui, ada 1-2, tapi itu nggak significantly. Kenapa nggak significantly? Itu lebih hanya soal pelayanan publik, misalnya ada ya sering lah pencitraan misalnya kayak rehab rumah, ya kan? Tapi itu hanya 1-2 dan hanya gaungnya yang besar gitu ya. Oke, tapi Anda mengakui bahwa Pak Amin juga sebelumnya menjadi Direktur Bank Aceh dan beliau dianggap berhasil oleh masyarakat. Ya, ini saya pikir ini adalah salah satu problem yang coba kita mapping ya. Karakteristik kepemimpinan. Ya. Menurut saya karakteristik kepemimpinan seorang Aminullah Usman ini tidak cocok untuk memimpin sebuah daerah. Tidak cocok menjadi kepala daerah. Ya. Aminullah Usman ini menurut saya yang saya nilai ini cenderung anti kritik. Dan mungkin juga gara-gara agak anti kritik ini yang membuat DPRK juga misalnya agak main aman lah begitu. Ya. Safety play nggak berani mengkritik secara terbuka, nggak berani misalnya bersuara lantang di ruang sidang dan rapat menentang kebijakan yang tidak bagus atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang membuat keuangan Banda Aceh menjadi bermasalah. Jadi Anda menilai Pak Amin ini adalah sebagai pemimpin yang diktator nih, Bang? Saya tidak katakan diktator, tetapi anti kritik ya. Begitu dikritik sedikit oleh rakyatnya itu kuping memerah, muka merah. Ini tidak cocok jadi pemimpin. Pemimpin itu, apalagi seorang wali kota itu ya fasilitas yang diberikan, mulai gaji, tunjangan, dikasih rumah dinas yang mewah, dikasih mobil mewah, dikasih berbagai fasilitas dari pagi sampai tidur, bahkan bangun tidur. Sudah semua dikasih fasilitas orang rakyat. Nah, di dalam berbagai fasilitas yang didapat oleh seorang pemimpin itu sudah ada ongkos dengar kritik, sudah ada ongkos dengar hujatan, sudah ada ongkos dibully begitu. Jadi jangan anti kritik. Ini kemarin kan baru-baru aja nih. Tapi udah damai. Ada yang dipecat. Udah damai. Iya, itu karena sudah ada reaksi, ada resistensi publik yang masif begitu. Bagaimana kalau tidak? Nah, saya pikir ini juga harus diperbaiki. Untuk mewujudkan sebuah kota yang modern, kita butuh seorang pemimpin yang welcome terhadap
berbagai kritik dan masukan dan menjadikan itu sebagai bahan untuk memformulasi berbagai kebijakan yang diambil untuk memajukan itu. Ini yang tidak terjadi. Saya khawatir jangan-jangan DPRK-nya Juga takut ya. sudah takut, nggak enak nanti kalau Atau kita dia kritik, ancam. Pak Amin marah nanti, jangan pocket kita dicoret nih. Kan begitu. Apalagi nih pemimpin ketua DPRK-nya tahun kemarin kan dapat anggaran untuk rehab rumah dinas, katanya kalau nggak salah 2,7 miliar. 2,7 miliar. Ada mobil dinas baru. Apa jangan-jangan gara-gara diloloskan anggaran itu oleh wali kota kemudian membuat DPRK ini Diam. seperti kucing tidur begitu kan? Nggak berani bersuara apa-apa. Ini yang kita sayangkan. Makanya ya kepada warga Kota Banda Aceh saya berharap ya untuk melihat ini secara jernih, menilai kepemimpinan Amin Zainal dan kinerja DPRK Banda Aceh itu secara objektif. Ya bagi saya pribadi ya mereka saat ini yang memimpin di Banda Aceh baik di eksekutif maupun di legislatif adalah orang-orang yang tidak layak untuk kita pilih kembali di kemudian hari. Karena kalau kita memperpanjang masa jabatan, kalau kita berikan kesempatan mereka akan membuat Banda Aceh kembali seperti ini. Dan kita nggak maju-maju. Kita selalu kalah. Ya, usia Banda Aceh sudah 817 tahun, sudah sangat senior secara usia. Tapi kita tertinggal oleh kota-kota yang belum sampai 100 tahun umurnya. Nah, kita butuh seorang yang visioner, ya, para pejabat dan para pemimpin yang visioner, anggota DPRK yang visioner, untuk bisa mengakselerasi pembangunan di Kota Banda Aceh, bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh, dan membuat Banda Aceh jauh lebih maju dari yang kita rasakan sekarang ini. Oke, Bang Sakya, Anda sebagai pengkritik ulung nih, Bang Sakya ya. Jika Anda ingin menilai pemimpin Amin Zainal, berapa yang Anda berikan? 1 sampai 100. 1 sampai 100? Berapa? Atau 1 sampai 10? 1 sampai 10 ya. 5,5. 5,5. 5,5. Artinya ada yang sudah dicapai dan ada ya, seperti saya katakan tadi, tapi itu tidak terlalu signifikan, tidak merubah. Yang kita inginkan kan ada perubahan fundamental. Ya, Banda Aceh ini sebagai kota yang senior tadi itu punya riwayat yang gemilang di masa lalu. Ini gemilangnya di masa lalu, sekarang baik, Bang Sakya. kapan gemilangnya? Kita harap ini yang akan terjadi ke depan. Banda Aceh ini bisa diakselerasi pembangunannya sehingga sebagai ibu kota provinsi Aceh yang sudah berusia sangat tua, itu ketika datang orang melihat ada perubahan. Ya, saya teringat ada kawan saya yang dulu dia pasca tsunami bekerja di sini, dia orang Jakarta. Ya, setelah 15 tahun dia datang ke Aceh, katanya nggak banyak berubah. Sementara dia datang ke kota-kota di Pulau Kalimantan sana, perubahannya luar biasa, katanya sangat cepat. Nah, Banda Aceh begini-begini terus katanya. Ya, inilah yang membuat kita harusnya malu. Ya, apalagi ya wali kota, wakil wali kota, sekda, para kepala dinas, anggota DPRK, itu hampir tiap bulan menghabiskan uang rakyat Banda Aceh untuk melakukan perjalanan dinas ke berbagai kota di Indonesia. Seharusnya uang rakyat yang telah dihabiskan untuk mengunjungi berbagai kota itu bisa menginspirasi mereka bagaimana memajukan Banda Aceh seperti kota-kota yang mereka kunjungi, sehingga uang rakyat yang habis itu ada manfaatnya. Tapi kalau seperti yang terjadi sekarang, saya ingin katakan bahwa kepemimpinan Amin Zainal dan kinerja DPRK Banda Aceh, mereka semua sungguh tiada berguna. Baik, Bang Saya, untuk closing statement Bang Saya silakan sampaikan kepada DPRK mungkin dan juga Pak Walkot dan juga masyarakat Aceh, silakan Bang Saya. Ya, kepada Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, saya berharap ya ini adalah momentum terakhir, sangat singkat waktunya, hanya tersisa tidak sampai 3 bulan lagi akan landing. Ya, kita berharap bisa soft landing. Ada PR-PR yang masih menjadi beban pemerintah Kota Banda Aceh untuk segera diselesaikan sehingga nama Amin Zainal itu tidak buruk-buruk amat lah. Kalaupun tidak baik, jadi tidak buruk-buruk amat. Untuk DPRK Banda Aceh, tolong gunakan fungsi yang telah diberikan oleh konstitusi kepada Anda untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Jangan seperti sekarang. Anda harus berani bersuara lantang di setiap sidang dan rapat-rapat dengan eksekutif, menyuarakan apa yang harusnya dilakukan oleh Pemko Banda Aceh. Karena diamnya Anda itu sama dengan menjerumuskan Pemko Banda Aceh melakukan berbagai kesalahan yang akhirnya akan merugikan seluruh rakyat Banda Aceh. Sebegitu. Baik, terima kasih Bang Saya atas waktunya. Baik, terima kasih pemirsa PTM, tonton terus channel kita di setiap hari Senin dan Kamis jam 2 siang dan jangan lupa like, share, and subscribe. Dan saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.